Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Lause Cipi Dan Lause Hendro. Senang sekali ya, akhirnya hari Minggu lagi kita bisa beribadah lagi. Nah adik-adik pastikan pakai baju yang rapi ya, nanti ibadahnya yang sopan. Kalau memuji Tuhan harus memuji Tuhan dengan baik ya Lause. Betul, tapi jangan lupa nomor 1, mandi dulu, sikat gigi. Iya, biar yang sebelah-sebelahnya adik gak pingsan gara-gara apa ini bau-bau. Gitu se. Oke, sebagai lagu pembuka kita mau memuji Tuhan karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa se? Dari terbit matahari. Oke, ayo Lause mulai. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tunggu se, mereka masih tiduran se. Kayaknya lemes ya, Oh. ada yang gak gerak pasti. Betul, bangkit berdiri dong. Masa langsung udah gerak-gerak, kalian nggak gerak juga. Ya se ya, kita nyanyi lagi ya se ya. Untuk Tuhan kita harus kasih yang terbaik. Yuk Yes. semua yang masih duduk, yang masih tiduran, bangkit berdiri, harus gerak. Oke? Oke, ayo se, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita mau doa dulu ya. Silakan se. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh beribadah kembali.
Tuhan tolong kami supaya kami boleh bernyanyi dengan semangat dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik masih semangat kan muji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Yang masih duduk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Pakai gerakan semua ya. Di hati kita berdua. Semuanya tepuk tangan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, biarlah berita kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita selalu percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup. Mari kita pujikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dari awal sekali lagi kita pujikan. Saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Duduk yang tenang, persiapkan diri. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Hari ini Lause Henny kedatangan dua Lause, Lause Nini sama Lause Christine. Ya, kita mau bersama-sama nanti mendengarkan cerita firman Tuhan melalui percakapan antara Lause Henny, Lause Nini, Dan Lause Christine. tapi sebelumnya kita minta Tuhan pimpin kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sayang kepada kami. Saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami, supaya kami dimengertikan tentang firman Tuhan, dan kami jadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, hidup sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan senang dan kami melakukan apa yang Tuhan senang. Terima kasih, berkati Lause Henny, Lause Nini, dan juga Lause Cipi. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mungkin kita masih ingat ya, minggu lalu ada panggung boneka. Ada percakapan yang seru sekali dari Brownie sama Orange. Betul ya? Nah, pada waktu itu diceritakan bahwa murid-murid itu, dua orang itu, mereka pergi kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan 11 murid yang lain. Lalu mereka menceritakan bahwa Yesus itu benar sudah bangkit. Nah, setelah itu mereka pergi lagi, tinggallah ke 11 murid itu. Nah, ada salah satu dari murid itu rupanya pergi. 10 murid itu dalam ruangan tertutup. Lalu ada hal yang luar biasa loh terjadi. Dengan ruangan yang tertutup, tidak ada terbuka pintu maupun jendela. Tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Bim salabim gitu loh, Lause. Oh, kalau dalam Tuhan mah nggak ada bim salabim dong. Takut nggak, Lause? Oh ya, kira-kira kalau kita dalam ruangan itu kita rasanya gimana? Kaget. Pasti kalau takut sih enggak mungkin ya, cuma rasa oh Yesus. Lalu hati mereka rasanya apa? Kalau orang lagi sayang gitu sama seseorang, hatinya suka apa tuh namanya? Kangen. Berdebar-debar. Gitu dong. Jadi waktu tiba-tiba Yesus datang, mereka rasa duk. Senang, bukan jatuh cinta loh. Rasa hatinya lagi senang. Kenapa senang? Karena orang yang mereka dengar sudah bangkit, hidup, baru mereka lihat gitu loh. Nah, jadi mereka kira-kira kalau senang, coba mukanya Lause Nini sama Lause Christine kayak apa? Senyum sih loh, sampai mentok. Gitu ya. Jadi kalau senang itu kayak ikan mas koki, semua mata melotot gini ya. Nggak ada orang senang gini gitu, nggak ada. Senangnya gitu ya Lause ya. Nah, murid-murid itu senang, walaupun mereka juga terkejut ya. Tapi mereka senang sekali Yesus menampakkan diri, dan mereka bersuka cita karena guru mereka hidup. Dan itu membuktikan apa yang Yesus katakan sebelum Yesus pergi atau sebelum Yesus meninggal, bahwa aku akan datang kembali pada hari yang ketiga. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, Tuhannya adik-adik juga luar biasa loh. Nah, adik-adik, tapi rupanya tadi Lause Henny bilang ada berapa orang tuh di dalam ruangan? 11 didatangi sama 2 orang itu. Tapi waktu sudah di ruangan yang tertutup, waktu Yesus datang ada berapa orang? 10. Ih, pintar. Betul, Bu. Adik-adik aja bisa jawab. 10 dong. Ada 10 orang. Iya. Ada 10 orang, berarti 1 orang kemana ya? Iya, 1 orang itu tidak ada di ruangan itu, namanya Thomas. Kira-kira pernah dengar nggak nama itu, Lause? Pernah dong, kan? Iya. Nah, iya. Nah, Thomas itu tidak ada di ruangan itu. Lalu pada waktu dia datang, murid-murid yang lain bercerita dengan semangat. Tadi Tuhan Yesus datang loh. Tuhan ketemu kita loh di sini. Wah,
Christine tahu. Kenapa coba? Nggak percaya dia Lawson. Wah, kira-kira menurut Lawson ini kenapa enggak percaya? Karena mungkin dia belum ketemu Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau Seheni bilang nih sama Lawson ini sama Lawson Christine nih, yuk kita pergi bareng yuk. Nanti kalau pergi bareng dikasih hadiah. Kira-kira percaya nggak? Percaya aja sih. Kalau ngomong hadiah mah percaya aja gitu ya. Ini bicara tentang orang mati yang hidup loh. Sehingga Thomas merasa enggak, kalau aku belum melihat, aku nggak mau percaya. Dia butuh apa tadi bilangnya? Bukti. Sekarang Lawson ini mau tanya, kira-kira kalau Lawson ini percaya Tuhan, pernah lihat Tuhan enggak? Enggak pernah. Lawson Christine nih, jangan pernah lihat Tuhan. Pernah lihat Tuhan enggak? Takut loh, kalau lihat Tuhan berarti udah meninggal. Nggak pernah puji Tuhan, belum pernah. Oh gitu. Iya. Tapi kalian percaya Tuhan? Percaya loh, Sir. Nah, pada waktu itu ketika Thomas tidak percaya, lalu kemudian Tuhan datang menampakkan diri kepada dia karena dia bilang gini, kalau aku belum lihat, aku tidak mau percaya. Lalu kemudian ketika Tuhan datang, Tuhan sampai bilang, ini lubang di tanganku, cocokkan tanganmu kalau engkau tidak percaya, aku adalah dia. Lalu kemudian ketika Thomas itu, terus Thomas akhirnya menjadi percaya. Tapi Tuhan bilang begini, yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ulang bersama saya ini, yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak melihat tapi percaya. Lawson ini tadi bilang percaya Yesus, Percaya. pernah lihat Yesus. Nggak pernah lihat. Lawson Christine percaya Yesus, Percaya. pernah lihat Kristus. Nggak pernah. Lawson Henny percaya Kristus tapi juga tidak pernah melihat Yesus. Berarti kita disebut orang-orang yang Bahagia. wah, tos dari jauh. Tos adik-adik, tos. Wah, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita percaya. Percaya itu penting. Kenapa Thomas tidak mau percaya? Tadi karena apa? Tidak melihat. Tidak melihat. Ya, tidak ada bukti. Kita tidak perlu bukti. Kenapa? Karena ada siapa di hati kita? Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Ingat nggak cerita yang panggung boneka minggu lalu menceritakan ada dua orang murid, salah satu Kleopas tuh ya. Mereka waktu jalan terus tiba-tiba kan ada Yesus tuh di antara mereka. Nah, mereka tahu nggak sih itu Yesus? Ingat nggak ceritanya? Enggak tahu. Iya, mereka nggak tahu. Terus si Brownie itu sempat tanya sama orang, kok mereka nggak tahu ya, gitu kan? Ya, kira-kira kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka belum melihat. Iya, tapi mereka lihat ada orang, tapi belum melihat. Maksudnya apa kira-kira? Mereka belum melihat dengan hati. Lawson ini jawabnya keras dong. Hati. Bahasa Christine. Hati. Belum melihat dengan hati. Tapi orang yang bisa melihat dengan hati hanya ditolong oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mampu percaya Tuhan kalau tidak ditolong oleh Tuhan untuk melihat Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang mati disalib untuk menebus dosa kita, bangkit untuk memberikan pengharapan kehidupan kekal bagi kita. Wah, bersyukur ya kita menjadi orang-orang yang disebut berbahagia, tidak melihat tetapi percaya. Ya. Nah, kalau kita tidak melihat tapi percaya, maka kita harus menghidupi percaya itu. Tahu sih artinya menghidupi percaya nggak ya? Melakukan firman Tuhan. Poinnya, apalagi? Rajin ke gereja loh, Sir. Iya, taat juga ya. Jadi menghidupi percaya itu artinya apa yang firman Tuhan katakan kita harus lakukan. Bukan cuma senang dengar cerita, lucu ya cerita di Alkitab, bagus ya cerita di Alkitab, wow seru sekali. Tidak boleh hanya begitu. Tapi firmannya mau bicara apa? Lawson ngomong itu Tuhan mau berbicara apa melalui cerita itu? Saya disuruh percaya. Saya dikatakan berbahagia, tidak melihat tapi percaya. Ya, luar biasa. Sekali lagi dong Lawson ini mau nanya, Lawson ini kenapa bisa percaya Tuhan? Tahu nggak? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Lawson ini. Lawson ini bisi-bisi nggak dengar. Kenapa Lawson ini percaya Yesus?
Karena Tuhan Yesus sudah mati buat Lawson ini. Oh. Dan Lawson ini percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Lawson ini. Siapa yang bikin Lawson ini percaya Yesus? Roh Kudus. Rasa Christine gimana jawabannya? Pastinya Roh Kudus sih Lause, karena Lause Cipi gak bisa percaya dengan kekuatan Lause Cipi. Ya, firman Tuhan bilang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Iman. itu bukan hasil Hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semuanya oleh anugerah. Kita sama-sama sebutin yuk. Semuanya oleh anugerah. Oh, ada karenanya nih. Boleh deh tambah karena. 1, 2, 3. Semuanya oleh karena anugerah. Hanya oleh anugerah kita menjadi percaya. Mari kita hidupi percaya itu melalui apa? Taat firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Itu artinya kita menghidupi iman percaya kita. Oke? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami mendengar firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk melihat. Kami percaya kepada Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Dan biarlah kami menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Artinya, kami melakukan firman Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Bye. Bless you. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Biarlah kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi Kristus kecil dimanapun kita berada. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Biarlah kita tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita lagi ibadah online nih, kita nggak bisa nih ngasih langsung seperti biasa. Biarlah adik-adik jangan lupa kasih persembahannya ke papa mama. Biar papa mama yang nanti akan mentransfer ke rekening gereja yang sudah tersedia. Nah adik-adik, seperti biasa ada dong ayat hafalan. Kalian pasti udah tunggu-tunggu nih, ayat hafalan minggu ini apa ya? Sebelumnya langsung mau ucapkan selamat kepada pemenang kuis minggu lalu. Biarlah kita semua bersemangat tetap menghafalkan firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 20 ayat 29. Langsung ulang sekali lagi. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-29. Langsung bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke? Nah, gak seru kalau gak ada challenge. Minggu lalu kuis, minggu ini challenge. Challenge minggu ini lebih menarik adik-adik. Adik-adik harus membuat video menghafalkan ayat hafalan. Bukan sendiri saja, bersama keluarga yang ada di rumah. Karena kita stay at home. Jadi adik-adik silakan membuat video yang lagi menghafalkan ayat hafalan yang tadi bersama anggota keluarga di rumah. Pemenangnya itu dinilai dari 1 berdasarkan waktu pengumpulan. Pengumpulannya bisa dilakukan dengan kirim ke DM Instagram GKA Zion Kids. Oke, waktu pengumpulan. Yang kedua, kreativitas pastinya. Pastinya harus benar dong kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Oke, dan juga pakai gerakan. Gak seru kalau kaku-kaku aja kan. Pakai gerakan. Jadi pemenangnya adalah 1 berdasarkan waktu pengumpulan, ketepatan ayat hafalannya, dan juga kreatif dengan gerakan. Mengerti? Ditunggu ya untuk challenge minggu ini. Nanti pengumumannya akan disiarkan di IG Story dan juga IG Feed GKA Zion Kids. Oke?
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.